Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku ingin membaca untuk kalian para Pisces. Mari kita lihat cerita apa yang akan muncul untuk kalian di akhir tahun 2025. Kita mulai dengan pembelajaran terbesar apa yang sudah kalian dapatkan selama tahun 2025. Pisces, di 2025 ini ada dinamika, ada kompetisi, ada konflik yang bisa jadi cermin buat kamu. Bisa di pekerjaan, relasi, atau mungkin perang batin dengan diri sendiri. Kamu itu kayak diuji supaya kamu itu belajar cara bertahan tanpa harus berantem, ya. Dari sini Pisces diajarin bahwa perbedaan atau gesekan justru bikin kamu itu jauh lebih kuat. Dan setelah ribut atau dinamika yang terjadi dalam kehidupan kalian, konflik yang terjadi dalam kehidupan kalian, kamu itu akan belajar jadi lebih stabil. Di akhir tahun membawa energi kemandirian, ya, dan pengelolaan hidup yang lebih matang. Pisces jadi lebih bijak ngatur waktu, ngatur uang, bahkan ngatur energi ke orang sekitarnya. Intinya kamu itu butuh jadi pribadi yang lebih dewasa, classy, tapi tetap hangat. Dan pembelajaran paling besar justru ada di akhir tahun 2025. Pisces menyadari kalau banyak penghalang yang sebenarnya datang dari diri sendiri. Ada rasa takut, overthinking, atau ngerasa nggak punya pilihan. Dan di sini kamu diajari buat buka ikatan itu pelan-pelan. Karena jalan keluarnya ada kalau kamu itu berani ngelihat dengan perspektif baru. Jadi, pembelajaran terbesarnya kamu akan sadar bahwa konflik atau tekanan bukanlah musuh, tapi latihan untuk bikin kamu itu jauh lebih kuat. Dari situ kamu belajar berdiri tegak, ya, tapi juga harus melepaskan belenggu mental. Ujian utamanya ada di mindset kamu, ya, cara pikir kamu. Apakah kamu mau tetap terjebak atau berani membuka mata dan lepas dari cara pikirmu? Dan kita lanjutkan untuk apa yang perlu kamu lepaskan. Pisces itu memang perlu melepaskan attachment sama siklus lama. Kadang kamu itu udah sampai di ending tapi masih ngerasa berat buat move on. Selesaikan, syukuri, lalu buka ruang baru. Jangan terjebak di nostalgia atau kepuasan sesaat. Dan uniknya di sini, Pisces ini diminta melepas kontrol yang terlalu berlebihan. Kamu itu sering pakai inner strength buat tahan semua, ya. Kamu itu selalu mencoba untuk kuat, nggak mau kelihatan rapuh. Tapi di akhir 2025 kamu diajarkan kalau nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Kamu itu nggak perlu
selalu tegar setiap hari. Lepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya dan izinkan dirimu itu untuk sedikit rapuh. Karena ada masa, ada momen kita itu boleh terlihat rapuh. Ya. Jangan selalu terlihat kuat, karena itu akan semakin membebani kita sendiri. Kita tidak bisa melepaskan emosi-emosi yang terpendam, ya. Dan Pisces perlu melepaskan emosi lama atau perasaan yang udah nggak lagi sehat. Bisa rasa cinta yang gak terbalas, ekspektasi yang terlalu tinggi pada orang, atau luka hati yang terus kamu simpan. Dengan melepas itu semua, kamu kasih ruang buat cinta dan koneksi baru masuk ke dalam hidupmu. Dan kalau kamu bisa melepaskan di akhir 2025, jadi titik balik di mana Pisces punya ruang kosong yang siap diisi sama energi baru. Entah itu hubungan, entah itu peluang, entah itu kedamaian batin. Ya. Dan kita lihat juga berkat apa yang kalian dapatkan selama 2025 ini, para Pisces. Pisces, setelah kamu melepaskan beban emosional tadi, kamu dapat clarity yang super penting, ya. Segala sesuatu yang tadinya bikin kamu bingung, tiba-tiba jadi jelas. Kamu bisa ambil keputusan dengan tegas tanpa ada ragu, dan pikiran kamu itu bakal lebih tajam. Biasanya akan banyak pilihan, dan Pisces punya banyak kesempatan yang terbuka. Hidup kamu itu jadi penuh opsi, entah itu peluang karir, entah itu relasi, entah itu jalan kreatif. Ya. Berkatnya itu kamu nggak stuck lagi, tapi bisa memilih dengan bijak. Ya. Dan di sini kamu itu dapat stabilitas dalam kehidupan. Ya. Bisa di rumah, di keluarga, hubungan yang harmonis, bisa juga di keuangan, karir. Ada momen perayaan yang bikin hati kamu itu lega. Setelah melepas siklus lama, kamu dapat kejernihan pikiran, banyak peluang baru, dan perayaan serta stabilitas. Jadi 2025 ini bisa ditutup dengan rasa lega. Akhirnya kamu mengerti, akhirnya kamu punya jalan, akhirnya kamu punya sesuatu yang bisa kamu banggakan. Dan kita lihat tantangan di akhir tahun yang akan kamu hadapi. Dan di sini tantangan untuk kalian para Pisces, ada tantangan tentang konsistensi dan kesabaran. Ya. Kamu itu memang harus rajin, telaten, tapi emang kadang itu semua itu bikin ngestak, ya, karena progresnya ini memang lambat. Jadi Pisces ini bakal diuji apakah kamu bisa tahan dengan segala proses yang akan terjadi dalam kehidupan kamu, atau kamu malah pengen buru-buru hasilnya. Ya, di sini ada juggling. Kamu itu kayak ngatur dua hal sekaligus. Bisa di antara pekerjaan, hubungan, atau antara tanggung jawab,
dan mimpi kamu, ya. Tantangan kamu, jangan sampai energi kebagi rata dan bikin kamu capek sendiri, ya. Kamu itu harus belajar prioritasin biar nggak kewalahan. Di sini ada tantangan soal kejujuran dan strategi. Bisa jadi Pisces ini akan mengalami ketidakjujuran, ya. Entah itu dari teman, entah itu dari persaingan, entah dari orang yang cuman manfaatin kamu. Tapi bisa juga ini cerminan dari kamu sendiri yang harus berhenti untuk ngumpetin perasaan, untuk pura-pura nggak apa-apa, untuk kabur dari kenyataan, ya. Pisces itu diuji tetap sabar dalam proses, ya, ngatur keseimbangan hidup biar nggak burn out, dan berani ngadepin kebenaran tanpa ngumpet ataupun kabur. Kalau tantangan ini bisa kalian lewati para Pisces, hasilnya kamu bakal jadi orang yang jauh lebih stabil dan gak gampang didistract sama drama. Dan kita lihat pesan semesta untuk kalian para Pisces. Pesan semesta untuk para Pisces. Semesta bilang, kunci keberkahanmu ada di rasa syukur. Walau banyak tantangan, begitu kamu bisa fokus ke hal kecil yang indah, energi positif bakal ngalir lebih deras. Rasa syukur ini juga jadi magnet supaya peluang kamu itu jauh lebih bagus, biar makin dekat. Jangan nunggu waktu sempurna. Mulai sekarang dengan apa yang ada di tangan kamu. Entah itu rencana besar, entah itu perubahan kecil, entah langkah menuju impian kamu. Ya. Di sini ada perfect moment. Ya. Jangan overthinking. Take action. Ya. Kamu harus mengambil langkah atas segala momen yang sempurna. Saat ini kamu itu lagi jadi pionir di dalam kehidupan, ya. Mungkin kamu itu terasa berat karena kayak ngerintis jalur sendiri tanpa contoh jelas. Tapi semesta bilang kamu lagi bikin jalur baru yang nantinya bawa hasil besar. Walaupun kamu capek, percayalah kamu lagi membuka pintu untuk masa depan yang jauh lebih luas. Jadi bersyukurlah biar hati kamu itu jauh lebih ringan. Berani mulai sekarang. Jangan tunggu semua sempurna. Percayalah bahwa perjalanan kamu itu unik dan berharga walaupun terasa sangat sulit, ya. Supaya jalan hidupmu makin jelas dan penuh berkah. Oke, para Pisces, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.